mungkin angkatan 2000, lulusan 2002, 2022, 2023, dan yang akan lulus 2024. Ya, berikut adalah terkait dengan mekanisme registrasi akun SNPMB baik untuk sekolah maupun siswa tahun 2024. Ya, baik, ini untuk siswa ya, ada di semua. Tolong diperhatikan dengan baik. Tadi disampaikan oleh Pak Ketua Pelaksana ya. Jangan sampai tidak membaca dengan baik ketentuan yang ada, walaupun dianggap sama dengan tahun lalu, padahal setiap tahun itu bisa saja ada perubahan. Ya. Baik, ini alur umumnya ya. Jadi punya akun siswa atau tidak, ini artinya untuk siswa ini tidak semua akun kita riset ya, karena aplikasinya itu benar-benar baru, tidak seperti yang sekolah tadi. Kita masih bisa melakukan migrasi dari akun sekolah ya, tapi siswa ini ada beberapa masalah yang tidak memungkinkan. Baik, jadi artinya punya akun tidak artinya apakah sudah sebelumnya ya pada saat masuk login ke portal itu sudah punya akun atau tidak ya. Artinya yang dimaksud adalah akun tahun 2024. Bagi siswa baik itu lulusan tahun 2022, 2023 maupun 2024. Ya, tapi perlu juga dibaca nanti di laman SNPMB kaitan dengan siapa saja yang boleh mendaftar baik itu SNPP maupun SNPT ya. Sehingga membuat registrasi akun tidak sekedar membuat tapi ada gunanya untuk keperluan tadi, lanjutannya adalah ke pendaftaran SNPP dan atau SNPT. Jadi kalau tidak punya akun seperti tadi, membuat akun baru di laman SNPP, kemudian akan dilakukan verifikasi ya, detailnya nanti saya jelaskan. Kalau sudah punya login, setelah login ya, pada dasarnya urutan berikutnya adalah memilih menu verifikasi dan validasi data, klik tombol perbarui data, ya. Setelah itu cek untuk validasi data, apakah datanya sudah valid. Kalau tidak, nah ini beda dengan sekolah tadi. Sekolah lapornya adalah ke Pusdatin, siswa lapornya adalah ke sekolah, ya, ke PIC yang oleh sekolah diberi tanggung jawab untuk mengurusi kaitan dengan akun baik itu sekolah maupun siswa. Ya, lapor ke sekolah. Jangan lapor ke SNBP duluan. Ya. Setelah itu silakan lakukan koreksi. Ya, melakukan koreksi ini siapa? Sekolah. Karena ini adalah ke Pusdatin. Walaupun nanti ya kan untuk ngecek apakah di Pusdatin sudah perubahan, siswa ada WN langsung, tapi saya tidak tampilkan di sini dengan memasukkan kalau nggak salah NSN ya dan tanggal lahir dan nama ibu kandung itu untuk melihat apakah data di Pusdatin itu sudah berubah. Ya, jadi siswa bisa juga melakukan cek recek. Kalau belum, silakan laporkan ke sekolah ya. Kalau sudah valid, isi biodata. Ada biodata yang sudah diambil langsung ya dari Pusdatin, seharusnya itu dicek lewat validasi data ini. Ini ada beberapa biodata yang tambahan yang tidak ada di basis datanya Pusdatin. Unggah ya dan atur pas foto terbaru. Wah, ini nanti saya cerita sendiri pada saat sampai di menu itu ya. Tadi juga sudah disampaikan oleh Prof. Cici kaitan dengan pas foto ini ya kan. Ada yang aneh ya kan, kalau mereka yang daftar SNBP itu fotonya semuanya betul. Tapi yang daftar SNBT itu ada ribuan ya kan yang fotonya itu nggak lihat ya. Lalu lakukan simpan permanen, nanti saya jelaskan kapan simpan permanennya, dan jangan lupa untuk download bukti permanen. Adanya komplain, apakah permanen tidak harus didasarkan pada download bukti permanen ini, di mana di situ ada QR code-nya yang bisa digunakan sebagai bahan untuk melakukan konfirmasi apakah itu memang valid atau tidak ya. Lanjut. Jadi masuk ke portal, masuk seperti biasa, ya. Setelah itu ini sorry ya, saya nggak saya hidden tapi nggak apa-apa ya. Oh ini adalah akun pribadi. Nah di sini nanti kalau yang baru daftar akun itu ini jangan diperhatikan, klik ini daftar akun. Ini biasanya nanti masukkan email
sama masukkan kata sandi gitu ya. Klik daftar akun ini, maka akan muncul menu ini, laman ini, lalu klik siswa daftar. Kalau tadi kan sekolah, klik untuk siswa. Mudah ya? Begitu masuk, seperti tadi akan diminta NISN. Sekali lagi, ya, hati-hati memasukkan NISN. Agar NISN ini bisa saja salah satu angka, bisa saja itu adalah teman Anda atau bahkan siswa di sekolah lain. Itu kita juga minta padanan dengan NPSN dan tanggal lahir. Kemungkinan kecil ada NISN ini kan unik ya. Nggak mungkin NISN sama dan tanggal lahirnya sama. Data inilah yang kemudian kita link ke Pusdati untuk kita tarik. Jadi ketika selanjutnya akan muncul seperti tadi. Pertama, konfirmasi kaitan dengan NISN siswa, NPSN-nya, tanggal lahir. Seharusnya klop dia yang dimasukkan tadi. Lalu, masukkan emailnya 2 kali, masukkan passwordnya 2 kali. Ini untuk melakukan apa? Ya, mengaktifkan akun, ini akun ya. Jadi ketika submit, maka klik tombol ya untuk melakukan ini pembuatan akun SMP dengan artikel ini telah berhasil. Silakan membuka email untuk melakukan aktivasi. Baik, kembali ke portal setelah itu. Nah, cek email. Sekali lagi, gunakan email aktif yang sehari-hari dipakai oleh adik-adik semua, adik siswa ini ya. Jangan gunakan yang lain. Tapi juga yang seringkali, ya kan, saya nggak tahu karena apa, siswa ini menggunakan, membuat akun baru, tapi begitu akun itu sudah ada, nggak memungkinkan untuk membuat akun baru, gitu ya. Tapi ada saja yang terjadi bahwa uh, karena ada NISN yang salah gitu ya, sehingga itu akan menyulitkan bagi panitia. Tapi saya berharap bahwa oleh karena sebelumnya siswa itu sudah melakukan pengecekan dengan seksama, itu tidak akan terjadi. Oke, kemudian ada, begitu masuk ke email, akan ada pesan seperti ini ya. Lalu verifikasi akun. Sudah, setelah klik, berarti sudah punya akun. Sudah kan? Ya. Nah, setelah itu baru login seperti biasa. Masukkan emailnya yang sudah terregistrasi tadi, kata sandinya apa. Sekali lagi ini tulis saja di HP ya. HP itu diproteksi, kalau diambil orang itu akan sangat sulit untuk bisa ditembus ya. Akan sangat sulit. Tidak berarti bukannya tidak bisa, tapi akan sangat sulit. Oke, setelah ini masuk. Ya, masuk, muncul data yang ditarik. Ya, ini artinya ini data ini yang tidak ada kolom-kolom untuk melakukan entry, itu artinya data yang tidak bisa diubah. Ya, ini diperoleh dari Pusdati. Jadi kalau ada kesalahan di sini yang saya tunjuk ini, silakan lapor kepada sekolah. Sementara yang ini bisa diedit sendiri. Ya, ini bisa diedit sendiri. Ya, alamat domisili, ya kan, email, handphone, email nggak bisa diedit karena ini dikaitkan dengan akun tadi. Jadi saya katakan jangan sampai menggunakan bukan akun yang aktif. Tapi nomor handphone kenapa bisa diedit? Siapa tahu handphonenya rusak atau diambil orang, hilang, ganti handphone baru. Silakan ini diupdate. Penghasilan ayah ibu ini diperlukan baik untuk SNBP maupun SNBT ya kan untuk melakukan penentuan misalnya UKT, penentuan awal di UKT oleh perguruan tinggi, walaupun nanti ini akan divalidasi lagi pada saat Anda diterima di sebuah PTN tertentu. Itu untuk halaman verifikasi data siswa. Lalu kalau klik selanjutnya, ya, nah ini foto. Tekan tombol selanjutnya tadi untuk berpindah ke halaman unggah pas foto. Ini perhatikan dengan baik, unggah pas foto. Pas foto terbaru Anda sesuai dengan ketentuan. Apa ketentuannya? Mohon maaf ya, tolong dibaca. Tolong dibaca. Ya, 1, ukurannya 4x6. Resolusinya ini maksimum. Kira-kira ukurannya sekian dpi.
Saya yakin ya kan anak-anak SMA sekarang ini sudah paham banget dengan konsep ini. Pas foto harus berwarna, disimpan dalam file JPG atau JPEG. Ukuran minimal adalah 40 KB. Kalau kurang dari itu, kemungkinan besar fotonya nggak akan bisa dilihat. Tapi kita buat maksimum supaya supaya bisa menghemat storage, yaitu 100 kilobyte, dan itu sudah bisa dilihat dengan baik. Orientasi pas foto, ya itu bisa nanti diedit. Posisi badan kepala tegak, kualitas foto harus tajam dan fokus. Semua ini disampaikan ya, tidak ada bagian kepala yang terpotong, dan wajah tidak boleh tertutup ornamen, termasuk menggunakan masker, nggak boleh. Kepala terletak di tempat ya di tengah secara horizontal, jarak kepala ke batas kiri kurang lebih sama dengan jarak. Ini semua diatur ya kan supaya fotonya itu jelas, karena foto itu menjadi salah satu pengidentifikasi ya pada saat dilakukan proses seleksi. Nah, ketika tadi sudah avatar muncul di sini, coba bayangkan kalau di sini aja nggak muncul, lalu siswa klik selanjutnya. Saya nggak habis pikir, masa sih siswa sekarang itu ini yang nggak jelas selanjutnya? Nih rasanya ya. Tapi faktanya ada. Sudah tahu ada aturan seperti ini, di sini foto keluarga, foto narsis, gaya di tepi pantai, di puncak gunung gitu kan ya. Saya berpikir ini SMA tapi kok nggak tahu peraturan gitu. Ini ada peraturan kan ya. Ingat loh, narsis dan sebagainya itu akan menyebabkan Anda semua didiskualifikasi. Walaupun misalnya hasil tesnya baik. Ya, perhatikan dengan baik. Perhatikan dengan baik. Nah, ini bisa diatur kan ini, ya. Jadi ini artinya referensi yang ada garis-garis ini itu adalah posisi di mana di tengah-tengah yang kita inginkan. Silakan digeser, bisa ke atas ke bawah. Ini ada menu di sini ya. Tidak kelihatan ini ya. Bisa ke atas ke bawah dan sebagainya. Sekali lagi ada menu di sini detailnya di aplikasi yang tidak tampil di sini. Nah, ketika sudah sesuai diinginkan kelihatan semua, baru simpan. Jadi yang sering kali ya kan, pas foto itu di scan apa adanya, pas foto kan ukuran pakai scanner di pojok, di scan apa adanya. Yang fotonya kecil. Begitu foto kecil di sini kelihatan nggak kelihatan, sampai di sini pun nggak akan kelihatan mana foto saya. Itu masih ada siswa seperti itu. Ya, mohon maaf mungkin ya, saya nggak tahu. Tapi itu ada dan itu bisa jumlahnya cukup signifikan, ya. Termasuk bersama-sama dengan yang narsis tadi. Ketika sudah yakin sekali lagi ya, perhatikan dengan baik. Kita sediakan fasilitas ini untuk memudahkan supaya foto itu sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh panitia. Ya, tekan selanjutnya, ya akan dapatkan. Ingat, tadi kan sudah ada verifikasi data ya. Ini data ini, ya. Ini masih verifikasi. Saya menyatakan bahwa data yang saya lakukan dalam borang adalah benar. Saya bersedia menerima sanksi pembatalan keseluruhan pada SNBP ya dan atau UTBK SNBT apabila data yang saya isikan tidak benar. Ini disclaimer. Ya, ini disclaimer. Jadi artinya fotonya foto si A pada saat daftar ulang foto si B itu menyalahi ini. Ini harus diklik. Harus diklik. Ya, setelah itu simpan permanen. Nanti simpan permanen setelah ini saya jelaskan. Kapan simpan permanen itu dilakukan. Jangan simpan permanen kalau masih ragu. Cuman ngecek data seperti ini coba. Apa susahnya? Ya, ini data dasar pokok yang diperlukan. Sisanya nanti pada saat daftar SNPP dan SNPT tentu ada pilihan prodi dan mungkin ada data tambahan yang memang diperlukan secara spesifik untuk itu. Oke, setelah diklik, ya nggak, kalau diklik nggak akan bisa simpan permanen. Nah, simpan permanen. Perhatikan, jika sudah melakukan simpan permanen data, maka Anda tidak dapat datanya diubah kembali. Silakan unduh bukti permanen. Ya, untuk itu ada disclaimer lagi setelah tadi. 2 kali loh ya. Karena 1 kali lewat, aduh, saya salah. Oke, nggak apa-apa. Tetap lagi di sini.
diulangi tadi. Kalau sudah 2 kali, ya masih juga simpan penerimaan salah, ya sudah. Berarti memang kurang seksama di dalam membaca semua yang ada di dalam petunjuk pada saat melakukan registrasi akun dan verifikasi dan validasi data. Nah, simpan permanen akan ada bukti seperti ini. Nggak bisa dipalsu. Anda sudah tahu yang namanya QR code ini, ya kan? QR code, IR code baca bahasa Indonesia. Ya, ada dulu kan, saya sudah permanen Pak. Kirim ke kita cek, kirim ke panitia dicek, dibaca kan? Ya, kalau palsu nggak mungkin bisa diakui. Ini ada yang seperti itu. Ya, ada yang masih mencoba, mungkin coba-coba siapa tahu SNBP itu gak, cuma ada ini untuk gaya-gayaan, tidak. Ini betulan ya. Ini sudah ada informasi ini, nah ini penting. Tempat yang aman, ya, taruh di foto atau taruh di OneDrive sebagian ya kan, sehingga Anda punya HP rusak, data Anda masih di Google Drive ya maksud saya. Nah, seperti saya sampaikan tadi waktu saya menjelaskan mengenai registrasi akun sekolah, agar tidak terjadi ketidaksamaan data yang dilakukan, data yang terkait dengan siswa oleh sekolah dan data yang dilakukan verifikasi validasinya oleh siswa, ini akhirnya diputuskan ya sejak 2 tahun yang lalu kalau tidak salah, bahwa permanen data sipil hanya dapat dilakukan setelah penutupan pengisian PDSS. PDSS dari tanggal 9 Januari sampai 9 Februari. Artinya tombol simpan permanen akan muncul sebelum tanggal 10. Ya, tanggal 10 defaultnya itu pukul 15 ya, tapi nanti kalau memang bisa awal kita akan, itu saya tidak tentukan jamnya di sini, tapi default oleh panitia segala sesuatu kita kaitan dengan pembukaan, penutupan itu selalu merujuk pada tanggal jam 15. Itu sudah selesai registrasi akun. Ya, terima kasih. Saya kira itu Bu.